Oke. Sungguh miskin seorang lelaki yang tidak punya seorang wanita atau istri di sisinya. Dan definisi wanita yang solehah itu yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ingsun ya guys. Kita akan lanjutkan bab kemarin. Hari ini kita sampai di bab fadilah keutamaan menikah ya. Sebelumnya mari kita mengirim Fatihah dulu kepada yang pengarang ya guys, seperti biasa, agar kita benar-benar mendapat manfaat dan berkah dari kitab ini dan sang pengarangnya dan semua musnaf atau pengarang kitab yang lain dan Sohibul Maqam dan semua ahli kubur di Mekbar ini ya guys. Al-Fatihah ila hadrati arwahi ila hadrati sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa huwa lahul Fatihah. Qala al-musannif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Wa qad warud dalam teman-teman wis tumeka bil hadhi dalam dikirai ngajak-ngajak alam nikah ing atase nikah wa targhibi lan remen fihi ing dalam nikah apa hadis pira-pira hadis wa asarun lan hasar kafiratun kang akeh. Rawan riwayat lagi sapa Imam Ahmad di Musnad dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Ana rajulan stune wong lanang iku takhala mlebu sapa rajul ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqalu den ngendikake lau maring rajul sapa ukaful faqala nulika lau maring ukaf sapa nabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ukafu wahai ukaf alaka nolai buku tebus menciro jauh jatuh dosai sesuatu. Kola jauh sapa ukaf la boten. Kola jauh sapa rasul wala syariatun ora budak syariah. Kola jawab sapa ukaf wala syariatun lan ora budak syariah. Kola jauh takon malih sapa rasul wa antah lo tawis siro. Nah itu bi khairin musirin wong kang sugih. Qala dawuh qala jawab sapa ukaf wa ana utawi ingsun iku bi khairin musirin kang sugih. Qala dawuh sapa rasul anta utawi sira ukaf iku min ikhwanis syayatini setengah sangking pira-pira dulure setan. Lau kunta lamun ana sapa sira ana iku minan nasara setengah sanging wong Nasrani kunta mongko ana sapa sira ana iku ruhiban pendeta min rubanihim saking pira-pira pendetane Nasara. Jadi ada seorang pemuda yang bernama Ukaf datang berkunjung ke tempatnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Hai Ukaf, apakah engkau punya istri?" "Tidak punya ya Rasul." "Apakah engkau orang yang mampu, berkecukupan?" "Ya Rasul, saya orang yang berkecukupan." Kemudian Nabi mengatakan, "Maka engkau adalah saudara syaitan." Andai kata kamu jadi orang Nasrani, maka kamu itu pendetanya. Jadi hadis ini maksudnya menyatakan bahwa Nabi itu menganjurkan orang yang berkecukupan dan sudah mampu menikah lebih baik untuk menikah saja ya kan? Karena
fadilahnya menikah itu benar-benar besar sekali ya guys, apalagi di zaman-zaman di era seperti sekarang ini ya, dimana kemaksiatan sangat mudah sekali ditemukan. Maka kita harus membentengi diri kita sendiri, diantaranya dengan menikah. Inna min sunati, setengah saking tindak lampah ingsun anikah nikah sirarukum utawi sa'ala sira kabeh iku uzzabukum pira-pira bujang sira kabeh. Aradilu ambatikum utawi ino-inone wong mati sira kabeh iku uzzabukum bujang lapuk sira kabeh. Sirarukum utawi ala sira kabeh iku uzzabukum bujang-bujangi sira kabeh ja teka fil khabari dalam hadis. Aradilu ambate utawi luweh ino-inone pira-pira wong mati iku uzzabul basyari bujang lapuke manungsa, bujang-bujang guys. Karena nikah itu adalah sunnahku, itu kata Nabi. Sunnah itu adalah sunnahku. Jadi jika kalian tidak ingin menikah, maka kalian otomatis tidak suka akan sunnahku, dan otomatis kalian akan menjadi sejelek-jeleknya manusia. Terus jelek-jeleknya manusia adalah orang yang lebih suka membujang padahal dia mampu. Dan andai kata meninggal, maka bujang-bujang itu peringkatnya di bawah, sangat hina dibandingkan orang-orang yang sudah menikah. Yang dimaksud ini ya guys, maksudnya orang bujang yang sudah mampu menikah tapi dia tidak kunjung menikah, dia lebih suka menyendiri, atau mungkin dia trauma, jadi dia tidak berani menikah lagi, kemudian sampai dia meninggal, maka itu adalah sangat hina ya guys. Berbeda ya dengan memang seorang bujang yang ingin menikah ya, terus mungkin dia pergi bekerja atau kemana, entah kecelakaan atau dia meninggal waktu bujang sebelum menikah, maka itu tidak termasuk ini ya guys. Yang dimaksud ini yang hina itu adalah orang yang mati membujang tapi dia harusnya sudah mampu, sudah berumur, sudah berkecukupan, tapi memang dia tidak mau ya, tidak mau menikah ya guys. Paham ya sampai sini? Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masyara sababi golongane cacah no mansapane wong istato agang mampu sapa menunggu sanging sira kabeh albaata ing ragate nikah faliyata zawaj monggo becik rabi sapa man wa fi riwayat dalam riwayat mansapane wong kana kang ana sapa man ana iku taulin mampu faliyata zawaj monggo becik rabi sapa man. Wahai anak muda, siapa yang mampu di antara kalian segi materi dan segi mental ya guys, mampu berumah tangga, maka lebih baik kalian menikah. Mamanan sabane wong istatu akan mampu sapa wong albaata ing ragate nikah faliyata zawaj monggo becik nikah sapa wong fa inna mustune nikah iku agodu luweh ngedem-ngedem lil basari maring peninggal wa asfanulan luweh ngorak salil farji maring farji. Karena di antara fadilahnya menikah adalah kita dapat lebih menjaga pandangan kita ya, dari melihat barang yang bukan mahram kita. Jika kita sudah punya istri di rumah dan sudah merasakannya, maka pandangan kita nggak terlalu kemana-mana ya. Jadi ibarat orang itu mata-mata penasaran. Kalau kita sudah punya istri kan sudah tidak
penasaran lagi tentang isinya luar dan dalam ya guys, dan secara otomatis lebih menjaga kemaluan kita dari hal-hal yang tidak diperbolehkan agama ya, karena seperti yang saya utarakan tadi, di zaman ini sangat mudah sekali menemukan kemaksiatan di sekitar kita ya guys. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Waman lan sapane wong lam yastati kang ora mampu sapa mong bale mongko nyata semen lawan poso. Fainahu karena satu meneh poso iku aja faina karena satu ne saum lau kedue man iku wajaon jadi pengekso aikoti on tegese medhot syahwati maring syahwat. Dan kita jika ingin menikah dan memang belum mampu atau memang belum punya jodoh, maka lebih baik kita berpuasa. Nah ini diantaranya fadilahnya puasa ya guys. Kalau orang sudah lapar, maka hawa nafsu dan syahwatnya pasti menurun drastis. Rasa keinginannya itu tidak akan terlalu menggebu-gebu ya. Jadi jikalau pada saat kita menggebu-gebu atau ingin melakukan sesuatu yang tidak ya guys, seperti open BO, seperti masturbasi, nyabun, coli istilahnya anak sekarang ya guys, maka lebih baik kita berpuasa. Itu akan lebih menurunkan syahwat dan hawa nafsu kita ya. Waqala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam miskinun iku miskin rajulun ta wong lanang laisa kang ora ana lahu kuduwe rajul sapa imraatun wong wadon. Qila den takwake ya Rasulullah itu Rasulullah wa ing kana senajan ana sapa rajul ana iku ghaniyan sugih minal mali saking bondo. Kala jawab sapa Rasulullah ing kana senajan ana sapa rajul ana iku ghaniyan sugih minal mali saking bondo. Waqala lan dawuh sapa Nabi miskinatun sapa imraatun wong wadon laisa kang ora ana iku laha kedue imraah sapa zaujun bojo lanang. Kila den takake ya Rasulullah itu Rasulullah wa ing kanat lan senajan ana sapa imraah niku ghaniyatun sugih minal mali saking bondo. Kala jawab sapa Rasul wa ing kanat lan ana sapa imraah ana iku ghaniyatan sugih minal mali saking bondo. Wa qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man sabane wong kana kang ana sapa men ana iku musiron wong kang sugih sugih utawa mampu le ayang kiha supaya yen toh nikah sapa man sumalam yangkih nuli ora nikah sapa man kale samangko ora ana sapa man ngene saking golongan ingsun. Ini termasuk kata penguat ya guys. Jadi tidak tanggung-tanggung Nabi langsung mengatakannya sampai 3 kali. Miskinun. Oke. Sungguh miskin seorang lelaki yang tidak punya seorang wanita atau istri di sisinya. Waing kana gonian, meskipun dari segi harta dia punya kekayaan. Ya kalau kata orang Jawa seperti ini ya guys. Kalau kita memang belum menikah maka rezeki atau harta itu memang susah terkumpul, meskipun penghasilan kita sangat besar per harinya. Gak tahu entah kenapa, tapi itu kata orang Jawa ya guys. Dan kalau kata Nabi miskinun. Jadi meskipun kelihatan kaya, guys punya banyak harta, tapi dia tetap dinamakan miskin kalau tidak punya
seorang wanita pendamping atau istri di sisinya. Begitupun juga seorang wanita ya sama saja. Dan Nabi berkata, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah untuk menikah tapi tidak menikah juga, maka dia tidak termasuk umatku. Oke, jadi Nabi membenci golongan umatnya yang sudah mampu menikah tapi tidak mau menikah, lebih memilih membujang, oke. Lebih memilih jadi bujang lapuk. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ida tajawwaja nalikane rabi sapa arjul wong lanang faqat istakmala monggo teman-teman sampurna apa nisbati separone agama. Fale atake monggo becik takwa sapa tegese wedi sapa narajul Allah ing Allah finis ing dalam separo al-baqi kang separone. Menikah itu menyempurnakan separuh agama. Kalau agama dihitung 100, maka jika kita menikah maka kita sudah menyempurnakan 50%-nya ya guys. Tinggal kita berhati-hati pada 50% yang lainnya. Itu maksudnya. Faqala lan dawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sapane wong tazawaja kang rabi nikah sapa men yuridu hari ngarepake sapa wong al afafa ing reksa sanging zina fahaqo mongko bakal nyatakake fahakon mongko iku hak ala wa ing atase wa apa auluhu pertolongane man. Siapa orangnya yang menikah atas dasar niat ingin menjaga dirinya agar tidak sampai terjerumus ke perzinaan ya guys, maka sudah jaminan fahakon Allah aunuhu, sudah menjadi jaminan bahwa Allah sendirilah yang akan menjadi penolongnya, penolong dalam hal apapun ya guys. Insya Allah kita nanti akan dimudahkan jalannya ya guys. Itu maksudnya. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man sapane wong tazawaja kang nikah sapa man lillahi krana Allah kafa monggo nyukupi apa man tazawaja wa qala lan ngarep sapa man qala lan dawuh susah ya guys. Kalau kita menikah atas dasar lillah itu zaman sekarang memang susah karena Allah Ta'ala itu susah. Kalau saya sendiri dulu yaitu punya dua alasan, punya dua niat yang menginginkan yang menjadikan saya menginginkan menikah. Yang pertama menjaga diri kita ya guys di zaman ini agar tidak sampai terjerumus perzinahan atau barang-barang yang berbau dosa besar itu, karena saking mudahnya saking kemaksiatan di zaman ini ya guys. Jadi menikah itu lebih membuat kita seperti jaminan untuk kita gitu, seperti benteng agar kita tidak sampai terjatuh seperti itu. Dan niat yang kedua, dulu saya ingin punya keturunan ya guys, mau punya keturunan yang soleh, dan kita memperbanyak umat-umat Nabi. Jadi itu niat yang paling simpel, paling gampang menurut saya ya guys. Kalau lillah karena Allah itu memang atau sunnah Rasul itu memang agak sulit ya guys, maka berhati dengan niat seperti itu ya. Nikah utawi nikah iku sunati tindak lampah ingsun famen mongko sapane wong ahaba kang remen demen sapa men ing ingsun falias tanah mongko bese gawe kelakuan sapa wong sunati kelawan sunah ingsun. Nikah itu adalah sunnahku, sunnah Rasul. Maka lebih baik kalian mengikuti sunnahku, yaitu lebih baik kalian menikah.
Wa fi riwayatin ing dalam sisi riwayat an-nikahu utawi nikah iku sunah ingsun. Paman mongko sapane wong rogi kang benci sapa manane sing nikah. Falaisa mongko ora ana sapa manane ini sanging umat Islam. Ini inilah perbedaan bahasa Arab ya guys, kita harus tahu. Rogiba itu bermakna suka ya guys. Tapi sebelum memaknai suka kita harus melihat dulu lafaz sesudahnya ya guys. Jika lafaz sesudahnya menggunakan fi, maka itu artinya suka. Tapi jika an seperti ini, faman rogiba anhu, maka maknanya adalah berkebalikannya ya guys. Rogiba anhu berarti membencinya ya. Jangan salah memaknai ya. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tanakahu padha nikah sira kabeh tanasalu padha turun temurun sira kabeh. Fa ini mengestune ingsun iku mukasirun wong kang bakal akeh-akehan alumama ing pira-pira umat yang mau kiamat ing dalem dina kiamat. Wa fi riwayatin ing dalem siji riwayat fa ini mengestune ingsun iku ubahi mamerake sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh al umama ing pira-pira umat yang manungsa kiamat ing dalem dina kiamat hatta sekoti sehingga banyu kulon menikahlah kalian dan perbanyaklah anak ya guys. Karena saya sendiri Muhammad akan bangga kan dengan umat yang begitu banyak yang mengikuti saya ya guys. Dan akan saya pamerkan di antara umat-umat yang lain. Umat saya lah yang terbanyak. Bahkan sampai bayi yang bayi keguguran pun akan saya pamerkan. Itu kata Nabi. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sapane wong taraka kang tinggal sapa wan atas wija ing nikah tapi makhafatal ailati krana kuwatir utawa wedi melarat palesa mongko ora ana sapa man iku minasaken. Nah ini nih rata-rata pedoman orang sekarang ya guys, tidak berani menikah karena takut miskin, karena takut tidak bisa menafkahi. Itu suatu kesalahan yang sangat besar ya, suatu kesalahan, suatu pemikiran yang sangat salah. Karena apa? Karena nikah itu sudah kalau sudah jaminan akan ditambahi rezeki kita. Kalau kita punya anak pun kita akan ditambahi rezeki kita. Yang penting kita mau bekerja keras, pasti Allah akan memberikan jalan untuk kita. Jadi kita tidak perlu takut. Dulu saya beristri, belum punya anak ya begini-begini aja. Udah punya anak satu ya masih begini-begini aja. Sekarang sudah punya 2 anak ya masih begini saja, masih standar saja. Nyatanya ya cukup sampai sekarang ya guys. Nggak tahu itu namanya keberkahan menikah ya. Maka bagi orang-orang yang punya pemikiran seperti itu maka lebih baik dihilangkan ya guys. Nggak pas pemikiran seperti itu. Nikah ya nikah saja. Nanti urusan rezeki kalau kita mau berusaha insya Allah akan diberi jalan ya. Nggak usah takut. Jada nambahi sapa Nabi fi riwayat dalam sisi riwayat wa wakilu lan masrahake sapa Allah bihi iman malaikat yang malaikat loro ya tubani kang nulis sapa malaikat baina aina ing dalam antara mripat loro wong mudai yang kang nyanyi minat Allah ing kanugrahane Allah. Siapa yang tidak menikah karena takut miskin ya guys, karena takut miskin, lawang 100.000 buat diri sendiri saja sudah nggak cukup, apalagi untuk 2 orang 3 orang. Gimana caranya? Dia takut miskin, dia takut dirinya sendiri tidak berkecukupan ya guys. Maka Allah Ta'ala akan
mengutus dua malaikat yang menulis di antara kedua matanya ini mudayyi'un minatallah, orang yang menyia-nyiakan anugerah Tuhan, gitu. Jangan sampai kita seperti itu ya guys. Absyir bikil lati rezeki, absyir bunga sira bikil lati rezeki kelawan sithike rezeki, gitu. Orang yang menyanyiakan anugerah Tuhan, anugerah Allah, dan bergembiralah kalian dengan rezeki yang sedikit, yaitu tadi yang seperti kata-kata orang Jawa ya guys, susah berkahnya kalau orang belum menikah ya. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabana wong nakah kang nikah sapa wong lillahi krana Allah wa angka halan nikahake sapa wong lillahi krana Allah istahaqqa monggo ngahai berhak sapa man wilayat Allah ing welas asih Allah. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul mutaahili utawi fadilae fadole utamaane wong kang duwe bojo alal anjiki ing atase bujang iku kafadlil mujahidi kaya utamane mujahid wong kang mangkat perang alal qaidi ngalahake ing atase wong kang ninggal perang. Rakaatane ta rong rakaat minal mutaahili saking wong kang duwe bojo yang sudah berkeluarga iku khairul bagus minis nata ini tinimbang saking loro wa samanina lan 80 apane rakaate minal mutajibi ngalahake tinimbang saking wong bujang. Jadi perbedaan derajat orang yang sudah berkeluarga dan bujang itu ibarat antara mujahid, orang yang berangkat perang, dan orang yang tidak berangkat berperang, tidak ikut berperang. Sangat berbeda jauh derajatnya. Dan kemudian 2 rakaat dari orang yang sudah beristri, berkeluarga itu lebih baik daripada 82 rakaat yang dilakukan oleh para bujang ya guys. Jadi ini sama dengan menambah pundi-pundi pahala kita. Itulah dikatakan kenapa menikah itu lebih baik daripada kita membujang dan berkholwah menyepi untuk beribadah. Tetap lebih baik kita menikah ya guys. Waqala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya utawi dunya iku mata sang urip wa khairu mata ya utawi luwih bagus-baguse sang urip iku almaratu wong wadon as-shalihatu kang shalihah. Nah, dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang shalihah, itu kata Bang Haji ya guys. Nah ini hadisnya, ad-dunya mata wa khairu mata iya almaratu shalihah ya. Jadi bekal hidup dunia itu untuk kita berbekal hidup selama di dunia ini, dan bekal yang paling bagus, yang paling baik adalah istri yang shalihah. Wa fi riwayatin dari sisi riwayat dunia iku mataun sang wa khairu mata iya utawi luwih bagus-bagus mata iku almaratu wong wadon ku inu kang nulung sapa mar'ah zauja ing kudu mar'ah al-akhirat ing atas akhirat. Mar'atu sholihah, istri sholihah itu yang menuntun, yang menolong suaminya menuju surganya Allah Ta'ala. Intinya sejalan menuju surga. Nah, itu yang dimaksud dari mar'atu sholihah. Faqalan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mastafada ora amre faedah sapa al mukminu wong mukmin ba'da taqwa wa ing dalem sawise takwa Allah
khairon ing luwih bagus lahu kedue mukmin min jaujatin tinimbang saking bojo solehatin kang solehah. Ini amaro lamun perintah sapa mukmin ha ing mar'ah atau at mungko bakal taat sapa jaujah ing mukmin wa inna ndoro lan lamun ningali sapa mukmin ilaih maring jaujah sarat mongko bunyake sapa jaujah ing mukmin wa in aqsama lamun gendum paring sapa jauh saleh ing atase jaujah aparat mongko baguse sapa jaujah ing rajul wa in kubara lamun lunga sapa mukmin ana ing jaujah hafidun mongko ngreksa sapa jaujah ing mukmin fi nafsiya ing dalam awake jaujah wa malihi lan bandane mukmin. Dan Nabi berkata sesudah kita bertakwa maka faidah yang paling utama yaitu adalah punya istri yang solehah. Dan definisi wanita yang solehah itu yaitu in amaroha atau adu, jika suami memerintahkan maka dia akan taat. Ini dalam hal kebaikan ya guys, atau hal yang mubah, bukan perkara haram ya guys. Dia akan langsung taat, tidak membantah, tidak apa. Wa in nadhara ilaihi sarratu, dan apabila suami memandangnya dia tersenyum, tidak cemberut melulu ya guys. Ini istri soleh. Meskipun ada kekurangan atau ada apa, tapi istri janganlah sampai cemberut pada suami ya guys. Tetap murah senyum, tunjukkan senyummu kepada suami. Wa in aqsama 'alaiha faratuhu, dan jika diberi seberapapun kita bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan jika suami pergi maka sebaiknya kita bisa menjaga diri kita dan harta suami ya guys. Itulah yang dimaksud mar'atus sholihah ya guys. Yang terakhir ini yang penting ya guys di zaman-zaman sekarang ini ya. Jadi sebagai wanita harus bisa menjaga dirinya, maksudnya tidak berkhianat kepada suami, dan hartanya juga ya guys. Kita harus wanita harus bisa menjaganya ya guys. Jika ingin menjadi wanita yang solehah. Faqala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapane wong tazawwaja kang rabi sapa wong imratan ing wadon li'aisiha krana mulyane imro'ah lam yazid mongko ora tambah ing lam yazid mongko ora nambahi ing sapa wa ila dillan kejaba ing ino lan sapane wong tazawwaja kang rabi sapa man ing imro'ah lima liha krana bandane imro'ah lam yazid mongko ora nambahi ing man sapa Allah ila fakir kejaba ing kefakiran waman man sapane wong tazawwaja kang rabi sapa man ing mar'ah li husniha krana ayune mar'ah lam yajid mongko ora bakal nambahi ing man sapa Allah illa dana akan kejaba asor ngino Maman lan sapane wong tazawwaja kang rabi sapa man imro'atan ing wong wadon lam yurid kang ora ngarepake sapa man dia kelawan imro'ah illa ayagudda kejaba ing yen to nundukake sapa man basara ing peningale man wayah sunalan kang sapa man farjawe ing farjine injo wayah sunalan jaga sapa man farjawe ing farjine wa yasila utawa nyambung sapa man rahimau ing sanak kerabate
man barokah mongko paring berkah sapa Allah lahum maring man fiha ing dalem imro'a wa barokah lan paring berkah sapa Allah la kedue imro'a fi ing dalem man wal amatu hale utawi budak khormau kang rondo saudau kang ireng tadinin yang punya modal agama yang agamis iku afdalu lebih utama. Ini penting ya guys, zaman-zaman sekarang ini niat menikah ya guys. Ini kriteria kita mencari wanita ya guys. Kita menikahi wanita karena apanya? Nah itu intinya. Kamu mencintai si dia karena apanya? Jika seorang laki-laki mencintai wanita karena wanita itu sudah berkedudukan mulia, maka justru Allah adalah akan menjadikan lelaki itu hina ya guys. Kau akan justru hina di hadapan wanita ya guys. Dan siapa yang menikahi wanita karena kekayaannya, karena dia wanita yang kaya, maka Allah Ta'ala akan justru mendambakan kefakiran, kemiskinan kepada si laki-laki itu. Dan siapa laki-laki yang menikahi wanita karena kecantikannya, maka dia akan dihinakan oleh Allah Ta'ala, karena kau akan menjadi budak wanita ya guys. Dan ini yang terakhir yang bagus ya guys. Siapa laki-laki yang menikahi wanita karena dengan satu harapan laki-laki itu dapat menjaga pandangan matanya, dapat menjaga kemaluannya dari hal-hal yang negatif, maka Allah Ta'ala akan memberkahi pernikahannya. Berkah bagi suami, berkah bagi istri. Jadi intinya kalau nyari wanita yang sedikit-sedikit ya yang tahu bekal agama ya guys, agar rumah tangga kita tentram sampai kapanpun, sampai nenek, sampai kakek. Dan budak zaman dulu masih ada perbudakan ya guys. Budak itu adalah kalau zaman dulu wanita yang hina, dan budak yang berstatus janda dan berkulit hitam tapi mempunyai agama itu lebih baik daripada semua wanita yang disebutkan tadi. Wanita yang wanita yang berpangkat, wanita yang berharta, wanita yang cantik tapi tidak mempunyai ilmu agama. Itu lebih baik budak yang janda yang hitam tapi mempunyai ilmu agama dan mengamalkannya ya guys. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man sapane wong kana kang ana lahu kuduwe man sapa waladun ana wa indahulan itu ing dalem sandinge man mau tawi bondo ijawi kang bisa nikahake sapa man ing walad bi kelawan mah walam yujawi lan ora ngrabiake sapa man ing walad bi walam yujawi lan ora ngrabiake sapa man ing walad wazan lan zina sapa walad final isma moko sak temene dosane iku baina ing dalam antarane man karo walad au kamangkol. Dan bagi orang tua ya guys yang sudah mempunyai anak remaja, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan jika sudah waktunya menikah dan ingin menikah dan kita mampu untuk menikahkannya, maka lebih baik kita segera menikahkannya ya guys, agar
mereka ini tidak sampai terjerumus pada hal yang negatif. Dan jika kita sudah memenuhi syarat, sudah mampu, dan si pemuda ini sudah memenuhi syarat ya untuk menikah dan emang mau menikah, kok kita tidak segera menikahkannya, kemudian mereka terjerumus kepada perzinahan, maka kita sebagai orang tua akan ikut serta menanggung dosa sama seperti dosa yang ditimpakan kepada anak kita yang berbuat dosa tadi, karena dia terjerumus begitu karena kelalaian kita, karena kita mengabaikan tugas kita sebagai orang tua, yaitu menikahkan mereka ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai kapanpun, bila ada kesalahan mohon di komentar dan koreksi kesalahannya, karena di sini kita sama-sama belajar ya guys. Dari saya sampai sini dulu tentang pembahasan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.